Kita balik lagi ke codingannya. Nah, tadi kan ada main stateful sama main stateless ya. Kalau kita klik home atau di indeks 0, maka kita akan munculin ini, main stateful. Itu konten. Nah, karena kan tadi app bar-nya udah ada ya. Atas itu dari si main view ini, ada main view. Maka untuk di body-nya sendiri, kan ini ada main stateful di dalam tab bar view. Berarti di bawah indikator kuning tadi kan ya, ada main stateful. Nah, kita tinggal scaffold-nya ini adalah langsung aja di body-nya. Nggak perlu lagi app bar, kecuali kalau teman-teman pengen ada lagi app bar, bisa aja. Nah, untuk scaffold ini merupakan widget khusus atau widget utama. Jadi kalau teman-teman punya view, pasti ada scaffold ini. Ini hanya untuk material app ya, bawah ini. Kalau Cupertino app, biasanya bukan pakai scaffold, tapi Cupertino scaffold. Nah, ada tab scaffold, ada page scaffold. Jadi disesuaikan kalau teman-teman pengen di iOS, maka scaffold ini. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa scaffold ini bisa dipakai juga di iOS. Asalkan mau iOS atau Android, ini jangan pakai if and if else. Langsung aja kayak gini. Jadi kalau mau iOS atau mau Android, tetap kita pakai material app ini. Jadi kita masih bisa compile iOS dengan material app, tapi kita nggak bisa compile di Android pakai Cupertino app. Itu aja khususnya. Jadi kalau teman-teman pengen compile Android atau iOS dengan satu desain yang sama, itu bisa pakai material app. Dan ini cuman cukup butuh scaffold aja. Jadi teman-teman nggak usah 2 kali modding ya. Tinggal scaffold aja, ini bisa dipakai di Android sama di iOS. Nah, di dalam main stateful tadi, ada list kan ya, teman-teman masih ingat? Ada list. Kita kalau di Android native, itu kalau list itu harus buat adapter, XML-nya, deklarasi, list view, dan sebagainya. Harus deklarasi item dari list view-nya, resicle view-nya, dan sebagainya ya. Nah, kalau di Flutter itu cukup saya gini. Kita mau bangun list view yang punya separate itu berarti punya batas ya, punya batas. Jadi item builder itu adalah tiap itemnya itu kita mau layoutnya kayak gimana. Nah, ini untuk layout setiap itemnya. Untuk setiap pembatasnya itu pakai gimana. Nah, kalau saya itu sifat pembatas itu pakai divider. Ada widget divider itu untuk pembatas. Kalau divider ini untuk horizontal divider ya, ke samping. Nah, kalau misalkan mau ke bawah itu ada vertical divider. Nah, gitu. Cuman tinggal ini doang, list view, dan bottom navigation bar itu adalah yang paling bawah. Teman-teman kalau buka aplikasi kayak Bukalapak, Tokopedia, dan sebagainya itu kan menunya pada di bawah ya. Nah, di bawah, di home, akun, dan sebagainya. Nah, teman-teman bisa deklarasi di sini. Nah, mungkin untuk bottom navigation bar ini akan saya bahas di sesi kedua besok. Jadi kita akan kasih simpelnya aja sekarang kayak gini. Nah, bahwa kalau mau deklarasi paling bawah itu tinggal di bottom navigation. Dengan codingan segini, yang berapa ini? Berapa baris berarti? Berarti hanya 51 baris. Kita bisa ngehasilin layout seperti ini. Nah, ini hanya 51 baris. Ini udah ada list view, dan tadi ini bottom navigation tuh yang ini, yang detail. Nah, jadi teman-teman bisa konten ini kayak gitu. Ini untuk list view-nya, ini untuk bottom navigation-nya. Ini kan di-separated atau dipisahkan dengan garis divider ya. Di dividernya ada nih di bagian bawah. Terus ini ada list style. Nah, ini adalah leading, ini title, konten satu itu. Ini adalah subtitle, kalau yang subkonten ini. Ini adalah
trailing di kanan itu. Jadi, di Flutter itu ada salah satu widget yang memudahkan kita untuk ngebuat sebuah list. Biasanya itu dikasih suffix tile. Kayak gini, tile. Nah, kalau tile kayak gini, itu kita bisa pakai title-nya, yang tadi di atas, subtitle-nya, leading-nya di sebelah kiri, trailing-nya, on tab, on long tab, on long press, dan sebagainya. Gak hanya list, teman-teman juga bisa pakai style. Bisa pakai checkbox list style. Itu pasti di kirinya apa, di kanannya apa, title-nya apa, subtitle-nya apa, on tab-nya apa, kayak gitu. Bisa checkbox, bisa radio list style. Pokoknya ada beberapa widget yang ada akhiran tile. Kalau ada akhiran tile itu berarti ada title, subtitle, leading, trailing, on tab, dan sebagainya. Sisanya ngikutin dari si widgetnya kayak radio, berarti dia ada group value, dan sebagainya. Ada value. Itu akan kita bahas di besok paling untuk checkbox dan sebagainya. Di bottom navigation bar ini nggak hanya menu, kita bisa juga widget. Dan perlu diingat, teman-teman, kalau Flutter ini adalah all about widget. Jadi teman-teman, selama itu adalah widget, itu bisa dipakai. Jadi teman-teman mau drawing, animasi, mau drawing, layout, segala macam, itu bisa pakai semua widget yang ada di sini. Kecuali ada syaratnya. Kalau syaratnya adalah contoh kayak gini nih. Ini kalau misalnya kita body, dia butuh widget ya. Nah, kalau kayak gini, berarti widget apapun dia bisa diisi. Nah, kalau udah kayak gini, save, ada save nggak ya? Container. Decoration. Nah, decoration berarti ini bukan widget lagi, tapi harus ada yang extend dari decoration, kayak gitu. Jadi harus lihat juga tipe datanya apa. Nah, selain di main stateful, ada main stateless. Ini yang layout kedua. Nah, ini yang kedua. Ini adalah grid view. Yang tadi list view ya. Ini list view ke bawah. Oh, ini grid view. Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Udah lihat ya layoutnya. Perlu diingat. Kita balik ke codingan. Nah, ada yang menarik dari tadi. Mungkin teman-teman gak sadar. Kenapa penamaannya itu stateful sama stateless. Nah, ini apa sih? Di Flutter ini, kita mengenal dua jenis view. Ada yang bisa berubah, ada yang enggak. Stateless ini merupakan view yang hanya itu-itu aja. Jadi ini cocok untuk view yang sifatnya hanya menampilkan informasi. Contoh kayak kalau di situ info RS, itu kan statis ya. Nah, kalau cuma itu doang. Nah, kalau stateful itu yang beda yang state-nya berbeda-beda. Contoh, ketika radio button dipilih yang laki-laki, dipilih yang perempuan, laki-laki, perempuan, itu kan berubah state ya. Ada yang ketika dipilih perempuan, ketika dipilih laki-laki, dan sebagainya. Itu kita harus menggunakan stateful. Memang di sini contohnya belum kelihatan. Besok akan saya jelaskan lebih lanjut kenapa, bagaimana implementasi stateful dan stateless yang sebenarnya. Jadi untuk secara teorinya, stateful adalah sebuah layout yang memungkinkan kita nggak ngerubah-rubah layout gitu. Contohnya kayak tadi, kita mau ganti pilihan radio button, ganti pilihan checkbox, itu kan checkbox kepilih atau enggak, itu merubah state ya. Atau enggak, text field mungkin kita ubah-ubah teksnya, itu kan merubah state ya. Nah, dan sebagainya, itu harus pakai stateful. Nah, contoh aja kayak gini, misalkan teman-teman punya variabel integer A sama dengan 0. Ketika, jangan di sini berarti, di main stateful. Nah, di sini teman-teman punya integer A sama dengan 0. Ketika teman-teman menekan tombol ini, menekan tombol yang detail yang di bawah, itu bukan pindah
tapi ngerubah value itu. Set state, ketika teman-teman tekan tombol, maka A akan menjadi 2, kayak gitu. Nah, bahkan yang kayak gini pun di Flutter itu harus pakai set state. Set state kayak gini. Jadi ngerubah suatu kondisi di mana yang tadinya A itu 0 jadi A itu 2, itu pakai set state dan itu view-nya harus stateful. Jadi paham kan teman-teman kapan kita harus pakai stateful, kapan kita harus pakai stateless. Jadi kalau stateful adalah suatu view yang sifatnya itu bisa berubah-ubah tiap diklik lah, tiap dapat dari API kah, dan apapun itu. Nah, kalau dapat dari API itu kan berarti kan berubah ya, yang tadinya misalkan nampilin loading, jadi nampilin data, itu kan berubah state ya. Nah, kayak gitu berarti teman-teman harus pakai stateful. Kalau teman-teman pakai stateless, itu gak bakal bisa berubah. Yang sifatnya itu statis-statis lah, kayak about, kayak informasi, version app, dan sebagainya itu teman-teman pakai stateless pun bisa. Sebenarnya teman-teman bakal kerasa nanti ketika ngoding. Terus untuk stateless, karena dia nggak punya step, kita nggak punya metode yang lain. Nih. Nah, kalau stateful, teman-teman punya life cycle sendiri-sendiri. Misalkan kayak init state. Nah, ini ketika screen itu dibuat, nah, terus di chain dependencies, ini setelah init set ya, ketika ada perubahan dependency dan perubahan variabel atau apapun, dia bakal ngeset. Ada dispose. Kalau dispose itu ketika di close, ketika kita ke page lain dan semacamnya. Jadi teman-teman kalau mau yang stateless sama atau stateful, teman-teman harus bisa bedain kira-kira fitur ini apakah akan ada perubahan atau enggak. Nah, harus bisa pastiin dulu kalau ada perubahan, teman-teman harus pakai stateful. Kalau nggak ada perubahan, teman-teman harus pakai stateless. Cuman saran saya nggak ada salahnya kalau mau pakai stateful semua gitu kan, nggak ada salahnya gitu. Nah, untuk stateless, kalau kita mau pakai route name bisa langsung panggil, atau enggak kalau misalkan kita mau pakai A sama dengan 0. Nah, di sini kita pakai A sama dengan 1. Nah, tinggal langsung pakai kan ya. Nah, kalau stateful, ini kan status kan cuma 1 nih. Kalau stateful, di sini ada 2. Stateful widget sama ini main stateful state. Nah, ada bedanya kalau teman-teman deklarasi variabel di sini, teman-teman bisa langsung panggil A sama dengan 2. Kayak gitu. Tapi kalau teman-teman deklarasi A ini di atas, nol. Ketika teman-teman panggil di bawah, itu harus ada widget dot A sama dengan 2. Kayak gitu. Stateful kayak gitu bedanya. Selain ada state, ada kebutuhan lain juga harus ada widget dot apa yang dipanggil. Jadi di sini teman-teman panggilnya kayak gitu. Terus kalau OOP kan kita kenal dengan primary construction sama secondary construction ya. Nah, biasanya kalau dari page lain kan teman-teman suka ada panggil kan misalkan nih final string judul. Maka main stateful this judul. Ketika di sini ini akan minta judulnya apa nih? Oh, judulnya stateful. Gitu. Cuman ada keunikan nih di sisi Flutter. Kita bisa nambahin, ini kan wajib ya, dia error kalau nggak ada argumen atau parameter. Nah, kita bisa ngebuat argumen itu opsional. Tambahin aja kurung di awal sama kurung di akhir. Kayak gini. Ketika ini kayak gitu, ketika ditambahin
kurung kurawal, itu menjadi opsional. Dia nggak error. Dan uniknya ada pilihan judul stateful. Nah, jadi kalau ada kurung kurawal kayak gini, mana sih? Kalau ada kurung kurawal kayak gini, teman-teman bisa munculin kayak gini. Nah, kalau ini nggak ada, itu jadi wajib. Dan teman-teman ketika panggil ini, ketika di sini kayak gini, sama widget.judul kayak gitu. Itu untuk stateful dan stateless. Nah, terus tadi kan ada list, ada grid. Nah, kalau list view, teman-teman bisa pakai kayak gini, list view separated, ada builder. Kalau builder tanpa ada ini ya, tanpa ada pembatas. Kalau separated ada pembatas. Kayak gitu. Kalau di stateless ada grid. Nah, kalau grid itu tinggal gini aja, grid view builder. Maka kita bisa pakai grid delegate, item builder, item count. Item count ini adalah jumlah dari si gridnya tadi, ada berapa yang tadi tes ke bawah itu kan. Nah, ini item builder itu ada card. Nah, card ini ya itu saya jelasin. Ada ini yang paling penting itu adalah grid delegate. Nah, kalau saya seringnya pakai grid delegate ini adalah sleeper grid delegate with fixed cross axis count. Maksudnya apa? Grid dengan cross axis, jadi dengan jumlah kiri kanannya itu tetap. Ini cross axis count 2. Jadi kan teman-teman lihat ya, tes kiri, tes kanan, ke bawah lagi, tes kiri, kanan gitu kan. Cuman 2 kan. Kalau misalnya ini dikasih 3, maka itu akan tes, ke bawah lagi, tes, dan sebagainya gitu. Jadi ini enaknya tinggal panggil kayak gitu. Nah, child aspect ratio adalah jarak antara item satu dengan item yang lain. Ini card, ini list style, sama ya. Bisa dipakai atau enggak untuk leading dan trailingnya. Kita lihat ke layoutnya ini. Jadi kan cuma 2 ya. Cuma 2 tes itu. Ini untuk child aspect ratio, ini jarak antara item satu dengan yang lain. Nah, ini ada card itu ada elevation. Jadi uniknya card itu dia punya elevation itu adalah dari dasar ke atas. Contoh, saya set elevation-nya 8. Tuh. Jadi ada bayang di bawahnya. 4. Makin tinggi 2. Nah, makin enggak 0. Terus juga tadi kalau cross action-nya diganti jadi 3. Nah, ini diganti jadi 1. Untungnya untuk Flutter ini hot reload. Jadi teman-teman nggak harus close, build lagi, dan semacamnya ya. Jadi cukup. Nah, kalau mau lihat code-nya, kayak gini. Itu kalau misalkan jadi 3, ini jadi 1. Ini elevation yang tadi saya jelaskan, ada bayangan di bawahnya. Elevation 4, 3, 2, 1, dan semacamnya ya. Terserah itu kalian mau isi berapapun. Ini main stateful. Ada detail. Nah, ada detail. Dikit lagi ya. Detail ini ada detail stateful dan detail stateless. Nah, ini ada detail tadi di atas. Jadi saya harus ada widget detail. Nah, detail info. Jadi kalau dari main stateful itu kalau dari stateful mau ke detail stateful, kita pindah detail stateful kayak gini. Dia kan detail stateful ini kan punya param di primary constructor-nya itu detail. Maka di main stateful-nya kita harus detail stateful kayak gini. Detail. Nah, untuk berpindah dari halaman satu ke halaman yang lain, Flutter punya 2 cara. Ada yang pakai fast push.
itu pakai move to, itu langsung materi langsung diisi di apa? Deklarasi kelasnya. Kalau yang push name ini pakai root name. Jadi dideklarasikan di router ini. Detail stateful root name. Nah, kalau pakai push name itu berarti ada root name. Kalau push doang berarti langsung kelasnya. Ini sama-sama. Nah, kalau pakai router itu harus argumen. Nih, saya argumen detail info utama. Kalau nggak pakai router, push doang, detail, flutter, optional info, dart, gitu kan. Maka di sininya pun sama-sama ketika ini nggak pakai argumen dan ini pakai argumen dan karena pakai router, tapi dua-duanya juga sama dapetin. Nah, bedanya di mana? Kalau yang langsung di sini langsung pakai push doang, itu di primary constructor-nya isiin detail, model detail. Kalau yang pakai router, karena ada argumen, di deklarasinya di router, final, data, setting, argumen, S, ini karena dynamic ya. Dynamic itu kalau di Kotlin atau Java itu objek, nah S detail. Jadi ketika route to detail stateful, masukin detail. Maka sama-sama dapat data detail sesuai dengan primary constructor yang dibutuhkan. Nah, di app bar ini, kalau teman-teman lihat detail stateful, ini kan ada tanda panah di kiri, detail stateful, ada di kanan kan ada info yang ada warnanya dan ada enggak. Nah, ini tuh kalau di Flutter, gampang. Teman-teman tinggal deklarasi aja. Ini title yang di tengah itu. Nah, yang di kanan itu adalah action. Tadi kan ada dua icon ya. Ada icon yang pakai info putih sama yang outline atau yang enggak. Tinggal action aja kayak gitu, itu udah langsung deklarasiin. Ketika diklik, maka akan muncul dialog. Dialog. Ini ada yang ke bawah, ada yang ke samping. Flutter Dart ke bawah ini disebutnya column. Ini adalah row. Dan ini ada image, kita pakai stack ya. Ini ada list view ke samping, ada list view ke bawah, ada floating action. Ingat baik-baik ya, karena kita akan bahas kodenya. Nah, untuk di codingannya sendiri, ada icon 2 tadi di atas, ini di app bar. Di bodinya itu ada list view. Nah, ini bisa stateful ya. Ini list view. Nah, ini column image. Nah, tadi kan ada image Flutter sama Dart ya ke bawah. Ini kita pakai column. Column, ada image. Ngambil dari aset. Aset image Flutter yang udah dideklarasi di PubSpec tadi ya. Ada center. Tadi itu kan di tengah ya untuk Flutter sama Dart-nya. Ada sidebox itu adalah pemisah. Jadi kasih jarak antara widget yang satu dengan widget yang lain. Ada image itu. Ini kalau dari aset kita. Kalau ini dari network. Gitu. Mid-height-nya berapa? Kalau nggak ada, kalau optional infonya nggak ada, kita kasih kontainer aja. Kalau informationnya, ya, kalau optional infonya nggak ada, kayak nggak nol atau nggak kosong, maka dimunculin. Kalau kosong, munculin kontainer kosong aja. Maksudnya apa? Ini kan isinya Flutter sama Dart ya. Nah, hasil kiriman dari main stateful ini dirender di detail. Jadi tinggal panggil optional info. Tadi ini info, ini ada optional info. Gitu. Nah, optional info ini teman-teman bisa lihat. Kalau di detail ini kan ada yang sifatnya harus ya. Tadi kan ada sudah bahas. Ada yang harus info ini, ada yang optional info. Kalau harus itu nggak pakai kurung kurawal. Kalau opsional itu pakai kurung kurawal. Gitu. Nah, itu ada kolom, terus ada row ke samping.
Jadi row itu kolom ke bawah, row ke samping. Nah ini row sama sih codingannya kayak ini. Cuma bedanya ini ada yang ke bawah sama ada yang ke samping. Nah ada stack. Tadi kan teman-teman lihat ya ada foto digital valley sama ada tulisan digital valley-nya di tengah atas. Nah ini kalau stack itu numpuk. Jadi kalau paling atas itu ini adalah gambar. Jadi di bawahnya gambar, atas itu ada tulisan Bank Digital Valley. Itu adalah eh, saling numpuk ya. Tulisan Bandung Digital Valley di atas gambar Digital Valley. Nah, ini bisa cek posisinya. Topnya berapa? 6, 0, 0, 60. Ini bisa kita ubah-ubah. 8, topnya 8. Nah, tulisannya bergeser ya. 40. Nah, ini bisa lihat kan. Langsung gesernya jauh ya tulisan Bandung Digital Valley. Jadi kayak gitu. Jadi teman-teman kalau mau hot reload, kalau mau edit layoutnya enak karena ini udah hot reload. Jadi ganti-ganti layoutnya lebih enak daripada native gitu. Ada slider horizontal, lah ini ada list view. Kalau ke samping itu kita harus pakai scroll direction, axis horizontal. Kalau vertikal ke atas itu pakai biasa aja. Cuman ada syarat ketika di dalam list view ini kan ada di list view ya. Nah, ketika di list view ini ada list view lagi, ini kan ada list view ya. Ada slide horizontal sama list slide vertikal. Ini nggak bisa dan layoutnya itu bakal error atau nggak muncul. Nah, gimana caranya supaya muncul? Supaya muncul itu harus pakai string wrap. Jadi kalau teman-teman mau munculin list di dalam list harus ada string wrap. Terus kalau misalkan vertikal, ini kan ke atas ya, atas ke bawah kan. Nah, karena udah ke handle sama list view ini scrollingnya, ini kan udah pasti auto scroll ya. Nah, ini ada beda list view sama kolom ya. Kalau kolom, ini nggak bisa digeser. Nggak bisa di slide geser ke bawah. Kalau list view itu bisa digeser. Nah, makanya ketika kita deklarasi lagi list view yang vertikal atau ke bawah, itu kita jadi fisiknya atau fisiknya gesturnya jangan never scrollable scroll fisik. Jadi jangan pernah nggak scroll lagi. Jadi cukup aja scroll yang tadi aja, scroll yang di atasnya itu pakai list view itu. Pakai list view yang ini. Jadi untuk slide vertikal ini jangan ada scroll lagi. Kalau ada scroll lagi, dia nggak muncul atau error gitu. Maka kalau untuk yang list view vertikal itu sering web sama fisiknya ini ditambahin. Kalau yang horizontal itu nggak perlu. Tapi jangan lupa tambahin scroll direction axis horizontal. Oke, kolom bottom sheet. Nah, kalau mau floating action button yang di bawah kanan itu, teman-teman bisa tinggal gini aja. Di scaffold itu udah banyak ya. Di scaffold ini udah ada F-bar, udah ada body, sama udah ada floating action button. Nah, kalau mau yang di bawah kanan, itu floating action button. Ikonnya apa? Ikonnya adalah icons add. Tadi kan teman-teman udah lihat ya, icons add. Ketika di press, dia muncul show modal bottom sheet. Muncul modal dari bawah itu yang sedang tren itu ya. Kalau teman-teman pakai iOS, untuk dead picker dan semacam itu kan muncul dari bawah ya. Nah, itu adalah modal bottom sheet namanya. Nah, kalau diklik itu muncul modal bottom sheet. Nah, tadi kan ada dialog ya. Dialog itu ada dua macam, ada alert dialog, ada dialog doang. Kalau dialog doang itu kita bisa custom layoutnya. Jadi mau kayak gimana layoutnya itu terserah kita. Kita deklarasi di child ini. Kalau alert dialog itu udah pasti ada title, ada konten, dan ada action. Action ini adalah di kanan bawah. Nah, kita lihat lagi codingan aplikasinya. Contoh, ini yang tadi nih. Ini kan kita perlu scroll lagi ya. Nah, ini dari bawah. Muncul dari bawah. Ini untuk dialog. Ini alert dialog. Jadi udah ada komponen khususnya. Jadi kita tinggal pakai aja. Kalau ini mau custom dialog, mau apapun gitu, terserah kita. Kalau alert dialog ada aturannya.
Terus kalau ini juga sama sih. Kayak gitu. Jadi teman-teman bisa bedain ya, mana yang pakai list view, mana yang pakai kolom juga, terus mana juga yang pakai alert dialog, mana juga yang pakai dialog. Di sini tuh enaknya udah ada tersedia widget-widget yang tinggal pakai. Jadi teman-teman tinggal memperkaya pengetahuan aja. Ini pakai apa? Ini pakai widget apa? Itu emang harus dicoba sih gitu. Nah, untuk sifat yang sifatnya berupa button itu udah ada on tap atau on press. Jadi enak teman-teman tinggal eh, langsung klik on press aja kayak gini. Tapi untuk beberapa widget yang sifatnya nggak ada on press, on tap, itu teman-teman harus pakai widget gesture detector. Nah, ini kayak list view ini item ya, tadi item list view ke bawah itu kan bukan button ya, tapi kita pengen ada nambahin action ketika item itu diklik, maka harus kemana? Teman-teman bisa pakai gesture detector. Jadi tambahin di atas gesture detector, ketika on tap, maka apa? Kalau saya di sini, ketika item diklik, maka muncul snack bar dismiss. Kalau jadi card tadi ya. Nah, jadi widget di Flutter itu bukan hanya berupa layout saja, bisa juga beberapa bantuan kayak shape. Shape itu eh, bentuk-bentuk oval, lingkaran dan semacamnya itu bisa kita buat di sini. Jadi teman-teman kalau misalkan custom layout atau custom widget di Flutter tuh enak karena udah ada semua dan tinggal ganti-ganti sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau di native kan kita harus XML-nya kayak gimana ya. Nah, kalau di sini enggak. Nah, ini ada satu lagi yang menarik itu snack bar. Jadi kalau snack bar di sini itu tinggal panggil scaffold of snack bar. Jadi ada snack barnya di sini, nanti kontennya apa di snack barnya ini, terus durasinya berapa menit atau berapa detik. Tinggal pakai duration. Tinggal pakai duration. Nanti ada second, ada minute, misalkan 3 menit 5 detik. Nah, bakal muncul terus snack bar di bawah. Dan kalau mau nambahin action snack bar itu tinggal tambahin action, snack bar action, labelnya apa, ketika di press ngapain gitu. Contoh bisa kita lihat. Nah, konten vertikal, title. Maaf di mana tadi ya? Di sini. Sorry, aku malah bingung. Oh, ini horizontal. Nah, ini snack bar vertikal. Ini kayak muncul semua modal bottom sheet. Ini horizontal 2, horizontal 3. Nah, kayak gitu ya untuk snack barnya. Tadi teman-teman sempat lihat ya, ada eh, collapsing. Nah, kalau teman-teman buka apps-nya, installnya, di info, kalau klik salah satu grid di sini, dia akan ke sini. Teman sering lihat yang kayak gini ya. Nah, ini ada widget khusus. Ini ketika search, nah bakal muncul kayak gini. Tadi kan pakai search delegate ya. Nah, ketika diklik tuh bakal langsung kayak gini. Ini udah otomatis. Ini karena pakai search delegate. Jadi ketika klik, ini muncul suggestion. Jadi teman-teman, kalau suggest ini adalah muncul di suggest. Kalau kita udah ketik sesuatu, misalkan Flutter, cari, ini resultnya. Nah, terus ini ada expansion tile. Jadi kita bisa akordion lah ya kalau web dev mah. Nah, kayak gini. Ini toolbar. Nah, ini codingannya di mana? Detail stateless. Nah, untuk pakai yang app bar nutup buka tadi itu pakai sliper app bar. Kayak gini. Terus tadi yang ada akordion itu pakai expansion tile. Nah, ini. Pakai ini.
Tinggal dilihat aja cara penggunaannya kayak gitu. Paling karena udah kelamaan, kayaknya saya serahkan kembali kepada Teh Ayu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Oke. Wah, pas ya 21.30. Udah 2 jam setengah. Ya Mas kebanyakan Yanda nih. sharing bareng kita. Luar biasa banget loh Mas ilmunya. Makasih banyak. Besok kita masih Sama-sama. lanjut ya Mas ya untuk Ya, sesi kedua. Jadi untuk teman-teman pastiin join juga di sesi kedua. Kayaknya udah gitu aja ya. Di iya. sesi pertama ini saya Ayu mewakili Bandung Digital Valley. Memohon maaf apabila selama acara ini berlangsung sampai dengan saat ini ada yang tidak berkenan di hati rekan-rekan semua. Oke, sampai jumpa di sesi kedua besok jam 7 malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.